Halo, selamat datang di Meringkas Film. Dalam video ini kita akan meringkas alur sebuah film bertajuk Scott Guide Zombie Apocalypse. Langsung saja kita mulai. Pada awal film memperlihatkan seorang staf kebersihan yang sedang bertugas. Setelah selesai mengepel lantai lorong, dirinya masuk ke dalam ruang penelitian untuk membersihkan ruangan tersebut. Mengerti sang staf kebersihan yang tidak bisa diam, peneliti itu mengingatkan agar dirinya tidak boleh menyentuh apapun. Namun dengan rasa penasaran yang tinggi, staf kebersihan memegang tangan objek penelitian. Seketika, objek penelitian itu bergerak dan mengagetkannya. Tiba-tiba, alat berbunyi dan menunjukkan detak jantung objek penelitian yang berhenti. Dirinya panik dan berusaha memperbaikinya. Objek penelitian tersebut bangun dan menyerang staf kebersihan. Staf kebersihan berusaha meminta tolong namun tidak didengar oleh si peneliti yang ada di luar ruangan. Akhirnya, staf kebersihan tersebut digigit dan menjadi zombie. Sang peneliti yang masih sibuk dengan mesin snack tidak sadar jika ada staf kebersihan berada di belakangnya. Peneliti itu diserang oleh staf kebersihan dan menjadi zombie. Disinilah awal mula dari adanya serangan zombie. Di sisi lain, pada sebuah sekolah, kelompok pramuka sedang melakukan rekrutmen anggota baru. Namun, rekrutmen itu hanya dihadiri oleh satu orang saja. Kelompok pramuka tersebut beranggotakan Augie, Carter, Ben, dan seorang scout leader. Mereka sadar saat ini tidak ada yang mau bergabung dengan mereka. Namun, scout leader berusaha menyemangati mereka yang mulai putus asa. Malam nanti adalah malam spesial bagi Augie. Dirinya akan menerima kehormatan tertinggi dari pramuka, yaitu Condor Badge. Mereka membagi tugas untuk kegiatan upacara dan perkemahan tersebut. Sebenarnya Carter sudah ingin meninggalkan pramuka. Carter beranggapan saat ini mereka sudah mulai tumbuh dewasa dan ingin melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan. Saat di perkemahan nanti, Carter ingin berbicara dengan Augie mengenai rencananya. Namun, Ben melarang karena itu adalah malam spesial bagi Augie. Saat mereka berdebat di mobil, mereka tanpa sengaja menabrak seekor rusa. Carter dan Ben panik dan menghampiri rusa yang mereka tabrak. Ban mobil yang mereka kendarai meletus karena tabrakan tersebut. Saat mengganti ban mobil, saudara Carter yaitu Kendall melintas mengendarai mobil bersama Jeff dan Chloe. Carter menghentikan mereka untuk meminta bantuan. Carter dan Ben menjelaskan bahwa mereka menabrak seekor rusa dan mengakibatkan mobilnya rusak. Carter menghampiri Chloe di mobil dan saat berbincang, Jeff juga menghampiri mereka. Di sisi lain, Ben berbincang dengan Kendall mengenai kegiatan pramuka. Namun, Kendall yang menyadari tidak ada rusa yang tergeletak di sana. Ben yang merasa janggal berusaha mencari rusa tersebut. Ben dikagetkan dengan kedatangan Carter yang terlihat bahagia karena diundang di pesta rahasia senior. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Carter. Di perjalanan, Carter berusaha membujuk Ben untuk ikut bersama ke pesta itu. Ben awalnya masih menolak karena malam nanti adalah malam perkemahan bersama Augie. Namun, Carter berhasil membujuk Ben untuk ikut pesta. Mereka berencana untuk tetap ikut ke perkemahan, namun akan pergi saat malam hari dan kembali sebelum fajar tanpa sepengetahuan Augie. Saat squad leader berjalan kaki menuju perkemahan, dirinya tanpa sengaja menemukan tanda pengenal milik seorang peneliti dan menyimpannya. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak dari pepohonan. Dirinya diserang oleh rusa yang sebelumnya ditabrak oleh Carter dan Ben. Ia berhasil melumpuhkan rusa dengan menusukkan pisau di matanya. Saat akan pergi, dirinya dikejutkan oleh kemunculan peneliti yang sudah menjadi zombie dan seketika menggigit lehernya. Sebelum menuju perkemahan, Ben dan Carter berhenti di swalayan untuk membeli sejumlah bir untuk pesta rahasia senior. Karena mereka masih di bawah umur, Carter menyuruh seorang pemabuk untuk membelikannya. Pemabuk itu mengacau dan tidak membeli sesuai arahan. Carter yang panik berusaha mengejar dan menghentikan kekacauan itu. Ben yang menunggu di luar bertemu dengan Dennis, mantan kakak kelas yang sekarang bekerja di tempat hiburan. Ben menolong Dennis memperbaiki tali tas yang putus. Ben sedikit canggung saat berbicara dengan Dennis. Melihat Carter yang kewalahan, Dennis masuk ke dalam swalayan dan membantu mereka membelikan sejumlah botol bir. Ben dan Carter sampai di perkemahan. Augie yang sudah datang lebih dulu menyapa mereka. Ben merasa aneh karena squad leader belum sampai pada perkemahan itu. Augie, Ben, dan Carter menunggu squad leader sembari menyiapkan perkemahan. Hari mulai petang, squad leader tak kunjung datang. Augie berusaha menyalakan api unggun dengan pemantik demi mendapatkan sebuah lencana.
Api unggun tak kunjung nyala, akhirnya Carter dan Ben menyuruhnya menyalakan api dengan pemantik gas. Api unggun menyala, mereka menikmati malam dengan membakar marshmallow. Saat Carter pergi untuk kencing, Aoji dan Ben berbincang, dan Aoji mengajak Ben untuk bersumpah menjadi anggota pramuka selamanya. Malamnya, ketika Aoji tertidur, Carter mengajak Ben pergi secara diam-diam. Di sisi lain, pesta rahasia senior sudah dimulai dengan meriah. Saat berjalan menuju mobil, Carter dan Ben menemukan pisau keberuntungan milik squad leader berada di jalur. Ben berusaha mencari, namun Carter mengajaknya untuk tetap pergi. Carter dan Ben sampai di mobil dan masih berdebat karena Ben merasa ada sesuatu yang janggal. Saat mobil menyala, mereka dikagetkan dengan kemunculan Aoji. Sebenarnya Aoji sudah mengetahui rencana Carter dan Ben. Aoji merasa kecewa karena sudah dikhianati. Akhirnya, Carter mengatakan bahwa mereka akan keluar dari pramuka. Aoji yang kecewa pergi kembali ke perkemahan sendirian, sedangkan Ben dan Carter akhirnya tetap pergi menuju ke pesta rahasia senior. Ben dan Carter sampai di kota dan berhenti di depan swalayan. Ben merasa ada yang janggal, kota yang biasanya ramai tiba-tiba sepi. Carter sibuk memilih baju ganti, sedangkan Ben melihat sekitar dan melihat kaca swalayan yang pecah. Carter melihat penjaga tempat hiburan tempat di mana Dennis bekerja tidak berada pada tempatnya. Akhirnya dirinya mengajak Ben untuk diam-diam menyelinap masuk. Mereka berhasil masuk dan berkeliling. Carter mencari ATM untuk menarik uang. Ben duduk di bangku panggung pertunjukan. Musik berganti, seorang wanita penghibur datang dan menari di atas panggung. Wanita penghibur tersebut ternyata sudah menjadi zombie. Ketika zombie tersebut akan menyerang Ben, Carter datang dan menghamburkan uangnya. Zombie itu melanjutkan tariannya, namun saat melakukan pertunjukan, zombie itu mematahkan lehernya dan tiba-tiba penjaga yang sudah menjadi zombie menyerang mereka. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie. Satu zombie berhasil dilumpuhkan oleh Carter dengan menusuknya menggunakan botol. Ben berusaha bersembunyi di toilet. Ketika hampir ditemukan oleh zombie, dirinya dibantu oleh Dennis yang sudah membawa senapan. Akhirnya, Ben, Carter, dan Dennis berusaha kabur bersama. Dennis menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya menjelaskan semua orang saling menyerang dan saling memakan. Saat mereka berdebat, satu zombie datang dan berhasil dilumpuhkan oleh Dennis. Suara tembakan memanggil kawanan zombie datang. Mereka menaiki mobil dan berusaha melarikan diri. Sayangnya, ban mobil terlepas. Ben dan Carter berusaha memasangnya kembali dan Dennis berusaha melawan zombie-zombie tersebut. Di sisi lain, Aoji yang kecewa pergi ke rumah squad leader. Namun di rumah tersebut tidak ada satu orang pun. Dirinya masuk ke rumah dan berusaha mencari squad leader. Aoji mengambil makanan dan menuliskan pesan untuk squad leader. Namun tiba-tiba Aoji merasakan sakit perut. Saat dirinya sedang buang air besar, dari jendela belakang datang squad leader yang sudah menjadi zombie, namun tidak disadari oleh Aoji. Ketika ia keluar dari toilet, ia dikejutkan oleh kedatangan squad leader. Aoji berusaha meminta maaf, namun dirinya tetap diserang. Aoji berusaha melawannya, akhirnya dia berhasil mengikat squad leader di sebuah kursi. Ben, Carter, dan Dennis sampai di kantor polisi dan melihat pengumuman bahwa semua orang telah dievakuasi. Karena kawanan zombie yang terus mengejar, mereka masuk ke dalam kantor polisi. Tiba-tiba zombie polisi muncul dan menyerang mereka. Mereka bekerja sama melumpuhkan zombie tersebut. Karena banyaknya kawanan zombie yang memaksa masuk ke dalam kantor polisi, akhirnya pintu yang diblokade oleh mereka hancur. Mereka kembali dikejar zombie dan memutuskan masuk ke dalam sebuah sel untuk menyelamatkan diri. Di dalam sel mereka berbincang bahwa Carter dan Ben meninggalkan temannya sendirian di perkemahan. Saat berbincang, tiba-tiba kawanan zombie pergi menghampiri suara musik dari mobil yang ada di luar kantor polisi. Ben, Carter, dan Dennis berusaha menjangkau kunci sel dengan tongkat dan alat kontrasepsi milik Carter. Ternyata Aoji lah yang menyalakan musik tersebut. Aoji berhasil mengelabui kawanan zombie, namun saat berlari, Aoji tanpa sengaja menyenggol mobil dan membunyikan alarmnya. Kawanan zombie mengejarnya dan Aoji masuk ke dalam kantor polisi. Saat Ben berhasil menjangkau kunci tanpa sengaja, Aoji menendangnya dan masuk ke dalam lubang. Dengan keterampilannya, Aoji berhasil membuka kunci menggunakan sebuah pisau lipat. Ternyata Aoji melihat mobil milik Ben terparkir di depan kantor polisi dan berusaha membantu mereka. Saat akan berhasil membuka kunci, satu zombie datang dan berhasil dilumpuhkan oleh Ben menggunakan alat yang ia buat.
mereka akhirnya berhasil kabur dari kantor polisi tersebut. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan pemabuk yang sudah menjadi zombie. Saat ingin membunuh, Aoji berdalih untuk tidak melakukannya atas dasar kemanusiaan. Akhirnya, Aoji menemukan cara untuk mengajak zombie tersebut bernyanyi ketika melihat baju yang bergambar Britney Spears. Saat Aoji dan Carter bernyanyi, tiba-tiba zombie tersebut ditembak oleh militer yang sedang mengevakuasi warga. Mereka ikut dalam mobil militer tersebut. Saat di mobil, mereka bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proses evakuasi warga. Ben juga bertanya mengenai evakuasi pada pesta rahasia. Karena pesta tersebut bersifat rahasia, pihak militer pun tidak mengetahuinya. Mereka menuju alamat tempat pesta rahasia yang diberikan kepada Carter. Namun, sesampainya di sana mereka hanya menemukan tempat pengolahan limbah. Ben menyadari bahwa Carter diberikan alamat yang palsu. Aoji yang melihatnya mengejek Carter. Mereka berdebat hebat hingga memaksa Ben untuk mengakui bahwa mereka benar-benar ingin keluar dari pramuka. Aoji yang marah juga membeberkan bahwa Ben menyukai Kendall, saudara Carter. Mereka akhirnya berdebat hebat. Saat berdebat, mereka mendengar teriakan Dennis dari dalam mobil. Militer yang mengevakuasi mereka sudah terinfeksi virus zombie dan menyerang Dennis. Mereka berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Saat di dalam mobil, suara radio komunikasi terdengar. Pihak militer akan melumpuhkan kota dengan meledakannya dalam waktu 2 jam ke depan. Ben berusaha menghubungi, namun sinyal radio membatasi mereka. Sebelum kota tersebut diledakkan, mereka harus menyelamatkan Kendall yang berada di pesta rahasia. Untuk mengetahui lokasi pesta, mereka memutuskan untuk mengambil diary milik Kendall yang berada di rumahnya. Karena ia selalu menuliskan semua hal di buku diary tersebut. Kawanan zombie berada di sekitar rumah Kendall dan Carter. Mereka berhasil mengendap-endap masuk ke dalam rumah dan mencari buku diary di kamar Kendall. Tanpa disadari, pergerakan mereka diketahui oleh tetangga Carter yaitu Miss Fielder. Saat mereka mencari buku diary, Miss Fielder masuk ke dalam rumah Carter. Ben yang menyadari ada pergerakan di lantai bawah menyuruh Aoji dan Carter untuk melihatnya. Benar saja, mereka melihat pintu rumah sudah terbuka. Di sisi lain, sembari mencari buku diary, Dennis yang tahu Ben menyukai Kendall berusaha meyakinkannya untuk bersikap lebih dewasa dan tidak perlu takut untuk mengungkapkannya. Kembali ke Carter dan Aoji, setelah Carter menutup pintu yang terbuka, dirinya ingin meminta maaf kepada Aoji atas perbuatannya. Namun, saat mereka ingin kembali ke kamar, Carter diserang oleh Miss Fielder yang sudah menjadi zombie. Carter dan Aoji berhasil melumpuhkannya, namun karena suara teriakan mereka membuat kawanan zombie mendekat. Akhirnya mereka kembali ke kamar dan memblokade pintu. Kondisi yang mendesak memaksa mereka pergi walaupun belum menemukan buku diary milik Kendall. Saat Ben membuka jendela, ia terkejut ada zombie yang melompat-lompat menggunakan trampolin. Ben ditarik oleh zombie namun berhasil diselamatkan. Akhirnya, satu persatu dari mereka kabur dari kamar Kendall dengan melompati trampolin. Ben yang berada di posisi paling akhir melihat buku diary yang jatuh dari lemari ketika didorong oleh kawanan zombie. Tanpa pikir panjang, Ben mengambil buku diary tersebut. Namun dirinya terkepung oleh kawanan zombie dan tidak bisa melompat. Saat akan terjatuh, Ben berpegangan pada sosis milik zombie. Melihat Ben yang terdesak, Dennis mengalihkan zombie yang ada di trampolin agar Ben bisa melompat. Akhirnya, sosis tersebut putus dan Ben berhasil melompat menggunakan trampolin. Kawanan zombie mengejar mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di rumah Miss Fielder. Mereka berencana menggunakan mobil Miss Fielder untuk melarikan diri. Namun mereka diserang oleh kawanan kucing peliharaan Miss Fielder yang sudah menjadi zombie. Mereka berhasil kabur dari kejaran kucing-kucing tersebut dan melarikan diri menggunakan mobil. Namun saat akan pergi, mereka melihat squad leader yang sudah menjadi zombie. Mereka terkejut mengapa squad leader terbakar. Aoji pun mengakui itu adalah perbuatannya karena ia diserang oleh squad leader. Mereka sudah mengetahui lokasi pesta rahasia tersebut. Dalam perjalanan, Dennis berpisah dengan Ben, Carter, dan Aoji. Dirinya pergi untuk meminta bantuan. Sebelum menuju tempat pesta rahasia, Ben, Carter, dan Aoji pergi menuju toko perkakas untuk merakit senjata agar bisa dengan mudah melawan kawanan zombie. Dengan keterampilan yang didapatkan dari kegiatan pramuka, mereka dapat merakit senjata dengan mudah. Senjata sudah berhasil dibuat, mereka akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di pesta rahasia tersebut.
Di sisi lain, Kendall yang khawatir saudaranya tak kunjung datang akhirnya tahu bahwa Jeff memalsukan alamat karena dia merasa tidak cocok berada pada pesta ini. Pesta yang tadinya berjalan dengan meriah tiba-tiba saja diserang oleh zombie yang berhasil masuk ke lokasi tersebut. Kawanan zombie menyerang semua yang ada di pesta itu. Kendall berusaha melarikan diri menaiki tangga, namun di ujung tangga sudah ada zombie yang mencekatnya. Di waktu yang tepat, Ben, Carter, dan Augie datang dengan membawa senjata rakitan mereka dan melumpuhkan kawanan zombie. Augie menggunakan senapan angin berpeluru bola, Carter menggunakan panah dengan busur paku, dan Ben menggunakan mesin pemotong rumput. Dengan kerjasama tim, mereka berhasil melumpuhkan beberapa zombie. Mereka menemukan Kendall dan mengevakuasinya bersama orang-orang yang selamat. Setelah berhasil mengevakuasi, Ben menutup akses pintu dan melanjutkan melawan kawanan zombie. Namun karena jumlah kawanan zombie yang terlalu banyak, mereka kehabisan amunisi. Tanpa pikir panjang, Ben, Carter, dan Augie pergi untuk menyelamatkan diri. Mereka menaiki tangga dan akhirnya terjebak pada sebuah ruangan yang tidak memiliki akses pintu keluar lain. Augie mengeluarkan bom rakitannya dan berencana untuk meledakkannya bersama mereka. Sebelum menyalakan bom, Ben meminta maaf kepada Augie karena sudah meninggalkannya di perkemahan. Ben juga mengatakan bahwa dirinya senang menjadi seorang anggota pramuka dan mereka bisa bersama dan bersenang-senang karena menjadi anggota pramuka. Tekad mereka sudah bulat, namun pemantik gas yang dibawa Carter tidak bisa digunakan untuk menyalakan. Akhirnya Augie menggunakan pemantiknya untuk menyalakan bom. Ketika mereka kesulitan menyalakan bom, tiba-tiba Dennis datang membuka jalur pembuangan sampah. Carter keluar dan disusul oleh Ben. Blokade pintu berhasil dijebol oleh kawanan zombie. Augie yang masih mencoba akhirnya berhasil menyalakan bom. Setelah bom dinyalakan, Augie berlari menuju lubang pembuangan sampah tersebut. Augie berhasil keluar dan bom tersebut akhirnya meledak membunuh kawanan zombie. Ben, Carter, dan Augie berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di gedung tersebut dan Dennis berhasil meminta pertolongan. Ketika mereka sedang merayakan keberhasilan, tiba-tiba squad leader yang sudah menjadi zombie muncul kembali. Awalnya, mereka kebingungan mencari alat untuk melumpuhkannya. Namun, tiba-tiba sebuah granat terlempar dan meledakkan squad leader. Mereka berhasil dievakuasi oleh pihak militer. Pada akhir film diceritakan Ben berhasil mendapatkan Kendall walaupun awalnya tidak disetujui oleh Carter. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.